Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bersatu hati di dalam setiap rangkaian doa dan termasuk hari ini. Kalau di pertengahan dari minggu ini Tuhan boleh izinkan kita sama-sama menyambut berkat Tuhan, untuk kita boleh sama-sama teduh di dalam hadirat Tuhan, menikmati setiap pujian dan juga renungan firman Tuhan yang kembali menjadi kekuatan bagi kita di pertengahan dari bulan ini. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita akan memulai ibadah doa kita pada hari ini dengan bernyanyi dan bersorak hanya bagi Tuhan, menaikkan pujian kita, hormat kita bagi Dia, Allah dan penyelamat kita. Nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kembali kita katakan, penghiburku, pelindung. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas
Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk berkat-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang boleh Tuhan percayakan, berikan bagi setiap kami. Hari lepas hari Tuhan boleh memimpin kami, dan kami juga boleh ada di pertengahan dari bulan November ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh Tuhan percayakan bagi kami, setiap berkat-Mu yang melimpah bagi kehidupan kami. Dan malam hari ini juga kami boleh sama-sama melihat kembali cinta kasih Tuhan yang tersedia bagi setiap kami. Biar kami sebagai anggota keluarga juga boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan di momentum kami boleh melihat dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Untuk via YouTube ini juga kami boleh merefleksikan kebaikan Tuhan. Teguran, nasihat yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Setiap pujian juga untuk kami boleh sadar setiap kami butuh Tuhan, dan lewat doa-doa yang akan juga nanti kami naikkan, setiap kami butuh Tuhan, kebergantungan kami kepada Tuhan dan ketidaklayakan kami di hadapan Tuhan. Bantu kami Tuhan dalam momen ke depan ini untuk setiap kami boleh kembali menyaksikan, merenungkan kebaikan Tuhan di dalam waktu yang ada. Jauhkan kami dari distraksi Tuhan, untuk kami boleh fokus dan melihat Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun kami berada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberikan kepada kita satu tugas mulia, yaitu memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Untuk itu mari kita berderap maju, meminta pertolongan Tuhan untuk memberanikan kita melakukannya, sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Dan menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Dan menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam momen hari ini kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Lewat firman Tuhan, renungan yang akan kami dengarkan, Engkau berbicara bagi setiap kami. Kami di dalam perjalanan, kami di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Kalau di pertengahan dari bulan ini ada beban, pergumulan yang juga kami bawa di hadapan Tuhan, kami mohon kiranya kekuatan Tuhan, anugerah-Mu boleh kembali menyapa setiap kami Tuhan. Kami rindu terus belajar dari firman Tuhan, belajar dan belajar, termasuk hari ini, momentum saat ini juga Tuhan. Jauhkan kami dari distraksi yang ada Tuhan. Setiap gadget yang kami pakai, koneksi internet juga boleh membantu kami melihat dan terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang lemah terbatas ini hanya suara Tuhan yang boleh disaksikan dan boleh hadir bagi setiap kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini, meskipun masih di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak jauh berbeda dengan beberapa minggu sebelum ini, beberapa bulan sebelum ini. Sebagian dari kita mungkin sudah mulai resah, bergumul, struggle gitu ya. Ada tantangan yang kita hadapi pasti hari lepas hari, minggu lepas minggu, dengan pembelajaran tatap muka bagi anak kita atau setiap kita, setengah-setengah, hybrid dan sebagainya, untuk kerjaan kita, untuk pelayanan, bahkan juga untuk hal-hal yang menjadi krusial yang kita selama ini rasakan. Tapi kalau Tuhan boleh memimpin kita sampai pertengahan dari bulan ini, tentu adalah anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa. Tinggal sekitar 5-6 minggu di hadapan kita yang tersisa sebelum kita menyelesaikan perjalanan iman di tahun 2022 ini. Mari kita sama-sama baca dari firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan saya diberikan tema oleh gereja kita adalah hidup dalam bermisi atau living in a mission. Dari Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Boleh buka Alkitab kita dari tempat kita masing-masing untuk kita boleh membacanya. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan juga perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang gak kenal atau dari kita yang gak pernah tahu dengan yang namanya Marvel Comics, atau hari ini lebih dikenal dengan MCU karena punya dunia tersendiri, universe sendiri, Marvel Cinematic Universe. Ada banyak tokoh yang diangkat di sana, aktor-aktor layar yang menjadi kesukaan anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan juga bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang sampai usia indah lansia pun mengikuti, mulai dari Spider-Man, Fantastic Four, Hulk, Iron Man, Doctor Strange, sampai rangkaian seri Avengers, dan mengikuti setiap step demi step, tokoh demi tokoh yang diangkat dari serial comics yang luar biasa ini. Hari ini ada banyak sekali tokoh-tokoh dan terakhir film-film yang menjadi andalan untuk masuk di layar bioskop, di beberapa platform digital, dan kita sama-sama melihat betapa luar biasanya semua direkam, semua diedit sampai ke post productionnya. Ada satu tokoh yang sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu, tepat di bulan November ini juga, yang bernama Stan Lee, atau yang dengan nama lengkapnya adalah Stanley Martin Lieber. Seorang Amerika, seorang penulis, seorang editor, seorang penerbit, seorang produser, sekaligus seorang aktor dalam film cameo yang dia masuki di situ, di mana menjadi satu tokoh di balik sebuah proyek besar Marvel atau Marvel Universe ini, di mana MCU
menjadi berkembang sedemikian rupa dalam beberapa tahun terakhir, 1-2 dekade terakhir, dan dibangun di atas dasar yang cukup kuat ketika imajinasi, daya tahan, dan sebuah ide luar biasa, ketekunan yang luar biasa yang dimunculkan oleh seorang bernama Stanley. Ya, almarhum Stanley mungkin sudah tidak asing lagi. Karya demi karya yang dihasilkan bersama dengan Jack Kirby, Steve Ditko, dan beberapa orang lainnya di behind the scene dari sebuah film dan rangkaian film dari MCU ini menjadi hal yang luar biasa. Terkenal, kaya raya, semakin banyak orang mengenal dan semakin passionate di dalam mengerjakan project demi project. Karya nyata yang sudah dibagikan ke seluruh dunia. Hampir seluruh dunia sudah tahu apa itu MCU. Dan behind the scene-nya kita bisa lihat sama-sama di dalam produknya, di dalam productionnya, dalam semuanya historical yang ada. Di dalam sebuah produk pasti ada seseorang yang sudah mempersiapkan dulu sebelumnya. Track recordnya dan sebagainya, apa yang mau dikerjakan, apa yang mau sedang diangkat, value atau nilai atau profile sebuah perusahaan. Ada orang-orang manajer yang di belakang yang sudah mempersiapkan untuk visi misi yang akan diajukan ke depannya. Di dalam sebuah tulisan komik, di dalam sebuah film, pasti ada orang-orang yang bekerja keras di belakangnya untuk mengerjakan sesuatu hal yang belum pernah dilihat orang sebelumnya dan menjadi sebuah karya nyata dalam bentuk produk akhir, dalam bentuk makanan, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk apapun itu. Dalam sejarah kekristenan pun hal yang sama dalam rangkaian tulisan di Perjanjian Baru. Bisa dibilang 2/3 ditulis oleh seorang bernama Rasul Paulus. Kenapa sih harus sedemikian terkenalnya, sedemikian historikalnya seorang bernama Rasul Paulus? Dan di atas semua tulisan-tulisan yang ada, bagian yang tadi kita baca dari Roma 15 ayat ke-14 sampai 21 menjadi kisah yang unik yang diangkat. Karena di dalam semua rangkaian yang ada, baru di bagian inilah, di kitab Roma inilah Paulus mencatat bagian yang unik. Di antara rangkaian tulisan doktrinal dari kitab Roma, bicara tentang beberapa surat-surat dia yang lain, kitab Roma ini menjadi hal yang menarik. Bicara tentang dosa, bicara tentang kristologi, bicara tentang pengampunan, bicara tentang teologi kebenaran iman Kristen. Kenapa sih? Tetapi di bagian ini Rasul Paulus ingin mencatat hal yang menarik di sini. Behind the scene. Kenapa sih harus surat-surat ini ditulis? Kenapa sih surat-surat ini harus ditampilkan, naik dan dibacakan ke banyak orang, khususnya kepada pendengar jemaat di kota Roma hari itu? Bicara tentang kondisi, tentang keadaan sejujurnya literary. Dari pasal yang pertama kalau kita membaca bagian firman Tuhan di kitab Roma ini, surat kepada kota Roma ini, jemaat Roma adalah jemaat yang belum pernah dikunjungi oleh Rasul Paulus. Tapi di belakang layar Paulus sudah mencatat banyak ide-ide, banyak fakta yang menarik, banyak diskusi yang menarik tentang Roma. Jemaat di Roma yang bukan hasil dari rintisan atau didikan seorang Paulus awalnya. Di mana ketika dia diskusi di kota Korintus dalam pasal-pasal sebelumnya, katakan di sini Paulus mencatat beberapa pembicaraan-pembicaraan menarik, salah satu dengan Priscilla dan Aquila. Mencatat beberapa hal yang menarik tentang kota-kota lain, tentang jemaat-jemaat rintisan yang ada. Salah satunya adalah Roma yang sempat disinggung ketika berbicara dengan beberapa orang Yahudi di sana. Di mana di pasal yang pertama ayat yang ke-10, Paulus belum pernah ke kota Roma dan dia tulis surat ini pun ketika dia belum pernah mengunjungi kota Roma. Bagian yang menarik adalah ketika diawali ayat 14 dan 15. Sebenarnya Paulus ragu-ragu antara mau menegur atau tidak, antara mau menasihati atau tidak, antara mau keras atau lunak. Hal yang sama berlaku mungkin sebagai hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan pun agak ragu sebetulnya untuk antara mau menegur atau tidak. Ketika kenyataannya Paulus harus menegur jemaat di kota Roma untuk mencapai satu standar yang sudah disiapkan, yaitu standar atau level kedewasaan rohani. Standar yang tertinggi, yaitu untuk mencapai standar tertinggi itu adalah mengenal Kristus Yesus hari lepas hari. Dan ada banyak catatan-catatan yang sudah disiapkan, dan Paulus mencatat sedetail mungkin dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dia ada di belakang layar dari penulisan Injil Roma ini,
atau bagian Roma ini atau surat Roma ini, doktrinal yang luar biasa diangkat di situ karena punya tujuan yang jelas. Yang pertama, bagaimana spirit of excellence atau kasih yang sejati yang Tuhan percayakan itu membawa kita untuk melayani dengan sungguh-sungguh, membawa kita untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ini dialamatkan kepada Roma, di mana jemaat ini juga adalah jemaat yang takut akan Tuhan, tapi sudah lama hidup di dalam dunia yang comfort zone di sana, di mana kota Roma menjadi kota yang hidup dengan segudang prestasi yang ada, tapi hidup dalam comfort zone-nya. Dan Paulus ingin mengingatkan lewat tulisan hari ini, jangan sampai kita juga terlena. Jangan sampai juga sama kejadian dengan apa yang terjadi di kota Roma hari itu. Kota yang besar, kota yang takjub dengan setiap kemegahan demi kebanggaan yang ada. Pendidikan berkembang di sana, education berkembang di sana, financial berkembang di sana. Tetapi beban berat karena semakin hari semakin jauh dari Injil Yesus Kristus. Kenapa harus ada banyak pengajaran doktrinal di bagian dari kitab Roma ini? Karena ada banyaknya pengajaran sesat yang harus dimusnahkan. Pengajaran sesat yang sudah berkembang sedemikian rupa, dan ketika Paulus mencatat bagian ini, Paulus ingin kembali mengingatkan akan kasih mula-mula, akan spirit of excellence, di mana kedewasaan rohani itu membawa jemaat di kota Roma harusnya keluar dari zona nyaman, dari kemegahan demi kemegahan, very comfortable life yang selama ini dihidupi oleh jemaat-jemaat di kota Roma. Kita hari ini hidup di kota besar mungkin sudah merasakan hal yang sama, bukan? Semakin hari mungkin seringkali kita juga semakin malas ke gereja. Dengan pandemik antara onsite dan online seringkali itu adalah pilihan untuk kita antara mau beribadah atau tidak. Seakan-akan pilihan untuk kita bisa malas dan semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Bagian Roma membawa setiap kita pada pasal yang ke-15 ayat 14 sampai 21 ini, di mana privilege yang luar biasa diberikan Tuhan kepada Paulus untuk boleh mengabarkan Injil dari satu kota ke kota lain, di mana kita dilihat nggak ada penumpukan di situ. Kalau di kota itu udah ada jemaat lain, udah ada hamba Tuhan yang lain, udah ada senior pastor di sana, udah ada banyak orang yang melayani di situ. Paulus akan pindah ke kota yang lain dan dia akan melihat ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan di kota yang lain. Paulus keluar dari zona nyamannya dan mengemban, dan kerinduan yang luar biasa diemban oleh Paulus untuk mengasihi Kristus, mengasihi Dia di atas segala-galanya. Spirit of excellence yang dibawa oleh Paulus hari ini harusnya menjadi berkat juga bagi setiap kita. Kondisi pandemik jangan membawa setiap kita mundur dalam iman kita, tetapi pekerjaan yang Paulus kerjakan harusnya menjadi kesegaran bagi setiap kita. Dia pakai ilustrasi di bagian firman Tuhan yang tadi kita baca ayat 16, 17, 18. Seperti seorang imam yang bawa ukupan, bawa persembahan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Paulus sedang menggambarkan dirinya sebagai imam, berusaha membawa korban persembahan yang tidak ada cacat celak, yang suci, yang berharga di hadapan Tuhan. Bukan tentang skill, bukan tentang seberapa hebat dia, tetapi seberapa kudus, seberapa sucinya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah ketidaklayakannya, Paulus mengerti, sadar bahwa hidupnya sungguh berarti di hadapan Tuhan ketika dia mengerjakan bukan apa yang dia mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Yang menjadi refleksi bagi setiap kita adalah firman Tuhan hari lepas hari harusnya mendewasakan iman kita, bukan semakin merutinitas iman kita. Firman Tuhan yang setiap hari kita baca, dengarkan, ke gereja, apalagi kita yang melayani Tuhan hari ini. Siapapun kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini via YouTube, setiap kita yang sedang melayani Tuhan, dengan bertambahnya usia kita melayani Tuhan, seharusnya bertambah kedewasaan iman kita. Tetapi kenyataannya seringkali semakin hebat level melayani kita, semakin hebat cara kita melayani Tuhan, semakin sering kita ke gereja, mungkin seringkali menarik mundur iman kita, kepekaan kita dengan suara Tuhan. Paulus di sini menjadi ingat-ingatan bagi jemaat di kota Roma yang hidupnya sudah mapan, baik-baik saja, nampaknya sudah enak-enak saja, secara doktrinal maupun secara visi misi yang ada. Paulus mengingatkan ulang panggilan hidup kepada jemaat di kota Roma. Bagian yang kita bisa pelajari yang kedua adalah bagaimana
Paulus mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Karena dia tahu hidup ini terbatas dan ada limitnya. Yang membawa setiap kita pun harusnya merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bahkan at the end sampai ayat ke-21 Paulus terus menegaskan bahwa hidupnya itu adalah karena Kristus dan karena Kristus. Itu bukan karena kehormatanku. Track record yang Paulus bawa di sini bukan untuk menyombongkan apa yang sudah dia bawa hari ini. Di awal dia ragu antara mau menegur atau tidak. Tapi di akhir setelah rangkaian visi misi yang dia bawa, passion yang dia bawa bagi jemaat di Roma, Yesus Paulus menutupnya dengan sebuah kehormatan. Bahwa semuanya ada tertulis bukan karena Paulus, bukan karena siapa hebatnya Paulus, tetapi karena Kristus yang berkuasa di dalam diri dia. Dia tidak pernah mengambil sepeser pun, mengambil bagian yang tidak layak itu. Dia berikan semuanya untuk Kristus. Dia multiplikasi banyak orang untuk Kristus. Dia semakin hari mengobarkan dirinya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, hidup dalam bermisi, living in a mission, tentu punya resiko yang besar. Setiap kita orang Kristen, orang percaya, dipanggil untuk pekerjaan yang sama. Bagi kita, bapak rumah tangga, sebagai leaders di keluarga kita, tentu tugas yang berat untuk mendidik anak-anak, untuk mengasihi istri, untuk menjaga keluarga kita di dalam track record yang ada. Mohon kekuatan pimpinan daripada Tuhan. Bagi istri, berumah tangga, bukan hal yang mudah juga untuk mendukung suami di dalam pekerjaan, mengambil peran yang besar juga untuk ikut membesarkan anak. Bagi setiap kita anak, menantu, mertua, kualitas iman seperti apa yang kita bawa yang bisa menjadi berkat bagi keluarga kita. Ada seorang keluarga yang bercerita kepada saya beberapa bulan yang lalu. Dari sebuah gereja tempat di mana saya melayani praktek 2 bulan, di mana ada satu keluarga, 2 anak, sepasang suami istri bersama 2 anak, yang mereka sudah sekitar 5-10 tahun berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain dalam pekerjaannya. Bukan karena nggak mau, bukan karena urusan finansial. Justru tempat atau kota di mana mereka investasi, tempat di mana mereka kerja, bahkan tempat di mana mereka buka toko, selalu ramai, selalu menghasilkan dan menambah kekayaan mereka. Yang saya amati selama ini, ada keunikan kenapa sih per 5 atau per 10 tahun tuh mereka pindah-pindah kota. Ketika ditanya sharing dalam sebuah perjumpaan makan malam tentu dengan protokol, mereka bercerita kalau mereka akan pindah kota lagi tahun 2022 nanti. Ketika saya geleng-geleng kepala, kenapa sih harus pindah-pindah? Udah enak di sini, anak-anak juga udah nyaman di sini, kota besar. Mereka bilang, Tuhan belum selesai dengan kami. Tuhan mau rasanya kami pindah ke satu kota lagi untuk buka cabang di sana, tapi juga kami jadi berkat. Bukan hanya investasi, tetapi kehidupan kami atau pekerjaan kami bisa jadi berkat, Pak Dev. Semakin banyak karyawan bisa kenal Kristus. Semoga dengan kehidupan kami mereka melihat terang Injil Kristus. Ketika saya sambil ngobrol makan malam dengan mereka mendoakan, tertegun rasanya. Begitu visi yang luar biasa. Very passionate dalam Injil Kristus Yesus yang membawa keluarga ini. Bukan hanya ngomongin bisnis investasi, tapi masih ada ya keluarga yang juga memikirkan tentang Injil Kristus Yesus. Lebih daripada sekedar kekayaan, keuntungan, ataupun prestasi dan jabatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita masuk di dalam kotak yang sama. Setiap kita masuk dalam stage yang sama, panggung yang sama, yaitu panggung untuk mengabarkan Injil Kristus Yesus. Sejauh mana kedewasaan iman kita, kedewasaan kerohanian kita membawa kita memasuki pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kristus harus makin besar dan kita harus makin lenyap, makin tidak nampak, makin mungkin disepelekan orang. Tapi pekerjaan yang kita lakukan di belakang layar harus semakin mengagungkan Kristus. Kalau kita mengenal Marvel Cinematic Universe hari ini, karena ada tokoh-tokoh seperti Stan Lee almarhum dan juga beberapa orang yang mungkin tidak terlalu dikenal, yang muncul hanya cameo dan sebagainya, tetapi productionnya luar biasa. Paulus pun juga semakin hari semakin redup karena dia tahu Kristus yang harus dia bawa. Dan bagian ini mengingatkan kita juga, harusnya Kristus yang semakin hari semakin diagungkan, menjadi fokus dari segala pemberitaan hidup kita. Mari kita refleksikan sama-sama bagian firman Tuhan hari ini, mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.
Ada musik mengiringi kita, apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, mengambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Mari mohon kepekaan kepada Tuhan, apa yang mau Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, sebelum kita mengakhiri tahun 2021 ini. Bagi keluarga kita, bagi diri kita pribadi. Apakah masih ada gairah untuk menjadi berkat bagi orang yang belum mengenal Kristus? Apakah masih ada gairah untuk menjadi berkat bagi mereka yang ada di luar sana? Gak usah jauh-jauh, itu bagi mereka yang ada di sekeliling kita, di lingkungan terdekat kita. Kalau hari ini bicara tentang hidup dalam bermisi, living in a mission, misi apa yang Tuhan bawa bagi kita, itu untuk menjadi berkat dengan spirit of excellence, dengan apa yang bisa kita bawa, dengan kedewasaan kerohanian kita. Mari kita berdoa bagi bangsa negara kita dalam momen pandemik seperti ini. Kita sama-sama tahu bukan hal yang mudah. Tapi ketika transisi di dalam kehidupan new normal, kita juga tahu jauh lebih tidak mudah lagi. Kita berdoa bagi kepemimpinan Presiden Jokowi, bagi setiap lapisan yang ada di masyarakat. Mari kita sama-sama menjaga dan kita berdoa yang terbaik bagi negara kita di tahun 2022 nanti. Dan mari kita sama-sama doakan terbaik bagi setiap isu politik, finansial, pergumulan yang ada dari bangsa negara kita. Sungguh-sungguh kita datang di hadapan Tuhan, membawa semua ini di dalam kedaulatan dan anugerah kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bagi keluarga kita. Kita berdoa bagi gereja kita. Kalau kita ada di gereja sebagai keluarga, kita perlu doakan untuk setiap pelayanan yang akan dikerjakan di akhir tahun ini. Persiapan menuju Natal di 2021 ini, baik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa. Bahkan juga persiapan untuk masuk di tahun yang akan datang. Dalam setiap derap pelayanan di tahun 2022. Tentu ada banyak tantangan yang dihadapi. Kita mohon supaya pemimpin gereja kita juga diberikan kepekaan untuk melihat suara Tuhan dan visi yang Tuhan percayakan untuk menggerejakan keluarga dan mengkeluargakan gereja. Kita juga doakan bagi persiapan ibadah onsite remaja yang sedang berlangsung, mempersiapkan diri, beberapa teknis-teknis yang sedang dipersiapkan. Juga generasi muda gereja kita boleh melihat kembali irama pelayanan, bahkan kehidupan kerohanian yang semakin hari semakin mengenal Kristus di tengah tantangan pelayanan hari ini. Juga vaksinasi anak yang dalam waktu dekat juga nanti akan disounding, akan diumumkan. Ini boleh menjadi langkah strategis juga yang diambil gereja juga untuk boleh mengikut panggilan Kristus dalam pelayanan yang ada. Mari kita sama-sama buka suara di tempat kita masing-masing, kita berdoa. Terakhir mari kita berdoa bagi setiap kita pribadi. Mohon pimpinan kuasa Tuhan, berkat Tuhan bagi kita pribadi. Apa yang menjadi kerinduan kita sama-sama untuk boleh merefleksikan juga firman Tuhan hari ini. Untuk boleh menjadi saksi dimanapun kita berada. Untuk boleh bermisi mengambil bagian yang Tuhan percayakan bagi kita. Meskipun nampaknya tidak terlihat, tidak pamor, tidak populer, tapi apa yang kita kerjakan boleh jadi berkat. Dan semakin banyak orang melihat Kristus melalui diri kita. Mari kita sama-sama bawa di dalam doa ke hadapan Tuhan, juga komitmen yang kita bawa di hadapan Tuhan.
Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu, kami sama-sama rindu terus mengasihi Tuhan dan melihat visi pekerjaan Tuhan semakin hari semakin besar dinyatakan. Lewat diri kami sebagai alat-Mu Tuhan, kami mohon hikmat, pimpinan, berkat Tuhan. Kiranya kuat kuasa daripada Allah Bapa di surga, pimpinan, penyertaan yang sejati daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan penghiburan, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus mengiringi kita untuk boleh menghidupi misi ini, menghidupi pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada, menjadi berkat bagi sekitar kita. Mungkin tidak populer, mungkin tidak terkenal, tetapi semakin hari Kristus dinyatakan, dimuliakan lewat diri kita sebagai alatnya. Bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Amin, amin, amin. Mari ngambil waktu teduh, tetap semangat, mengandalkan Tuhan dan keluarga kita, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita.
kasih